اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على السلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kemudian yang kedelapan, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iradah. Artinya berkehendak Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu dipaksa, yakni Allah yang menentukan dan memutuskan segala sesuatu yang terjadi. Alam semesta ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya apapun yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki maka tiada akan terjadi. Amalannya maka hendaklah bagi seorang mukmin yang bertauhid tidak banyak bertanya dan berkomentar dengan apapun yang terjadi, karena semua kehendak Allah pasti ada hikmat dan kebaikannya. Wa kullu fi'lik jamilun, artinya dan seluruh perbuatanmu ya Allah adalah baik. Faedah pertama, semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah rahasia Allah Ta'ala, baik yang di langit atau yang di bumi, baik yang kita alami dalam lingkaran kehidupan kita atau yang dialami orang lain dalam lingkaran kehidupan mereka. Jika ada kejadian yang membuat kita bingung, maka cara yang terbaik menembus rahasia Allah adalah dengan husnuzan dan berpikiran positif bahwa semua pasti ada hikmahnya. Faedah yang kedua, dua perkara yang sangat besar amal dan fadilatnya serta pahalanya. Pertama, husnudzan billah, artinya baik sangka kepada Allah Ta'ala. Kedua, husnudzan bin nas, artinya baik sangka dengan manusia. Nah, ini nomor 8 pembahasan kita tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iradah. Wajib bagi kita semua, laki-laki, perempuan, balik berakal, mengetahui dan meyakini bahwa Allah berisi sifat wajib, yaitu iradah, artinya bakahandak. Allah Ta'ala, semalam kita belajar kudrat, artinya kuasa. Kuasa memperbuat sesuatu, kuasa mengadakan sesuatu, kuasa meniadakan sesuatu. Nah, setelah belajar kudrat, kita belajar iradat, bahwa Allah itu menentuakan segala sesuatu,
Bila Allah menghendaki terjadi. Bila Allah kada menghendaki kada bakalan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Jar Allah jadi. Jar Allah kada jadi kada mau jadi. Nah, lalu disinilah bahwa Allah yang berkehendak memutuskan sesuatu itu terjadi atau kada terjadi, itu pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, pasti ada rahasia. Untuk menembus rahasia yang Allah Ta'ala gawi dan kehendaki, itu adalah dengan berpikiran positif yang disebut dengan husnuzan, berisi sangkaan bahwa Allah ini gawian sidin dan kehendak sidin pasti mengandung kebaikan. Itu bersangka baik maksudnya. Allah ini pasti bila bagagawi bakahandak pasti bagus. Dan rahasianya kada harus kita tahu terus. Kalau bila Allah menggawi ini kita harus tahu rahasianya, belum tentu. Allah menggawi ini kita kada tahu rahasianya, jangan dikarasi hendak tahu. Bingung misal kita kada tahu rahasia yang dikehendaki oleh Allah, jawabannya yang paling tepat sebuting aja. Pasti Allah Ta'ala ini bila bakahandak ada rahasianya. Pasti ada. Nah, itu arti bersangkaan bahwa Allah itu begagawi dan bakahandak bagus terus. Jadi kada sampat bingung dan kada sampat betakun. Bila betakun juga sudah ada jawabannya. Ya Allah, kenapa ya Allah maulahkan iblis? Betakun tadi. Allah maulah iblis saged menggoda orang beriman. Gasan apa ya? Kenapa ya? Apa ya rahasianya tak? Bila kada tahu, jangan dikarasi. Jawab apa jawaban yang paling jujur dan tepat? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada rahasianya. Nyata dulu mengganali pahala seseorang beribadah. Iblis ini mahaur, hendak sembahyang dihaurnya, hendak beribadat dihaurnya, bila hendak maksiat didukungnya, ya kan? Saat dihaurnya beribadat berkenal pahala. Nah, itu diantara hikmat. Bila kada tahu, jangan banyak takut. Nah, itu aja jawabannya. Jangan banyak takut. Bila bertakut juga jawab langsung. Pasti Tuhan itu bila berulah ada kebaikannya. Kenapa yujar orang sugih bininya beranak normal ada operasi. Ada orang miskin beranak bininya sesar operasi. Kenapa yo? Ada ingat ke Tuhan iya aja. Kalau catatannya terpaling nang sugih lawan nang miskin temu huruf. Nah, itu ngarannya bersangka, ada bagus sudah. Ya kalau betakun, bingung, jawabannya pasti ada kebaikannya. Lalu tenang, kada meigo-igo gurih. Ya terkadang terpikirkan karena sangkaan kada bagus, lalu terbawa-bawa, kada tenang. Nah, supaya tenang, wazununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika. Bahwa sangkaan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bila berbuat dan berkehendak pasti bagus. Itulah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilatuna ilaika. Bisa jadi, ini bisa jadilah nang miskin tadi operasi beranak, hatinya tadi berpingkut benar lawan Tuhan. Lalu iftikar lillah, betunduk, maharap, bahajat benar lawan Tuhan. Lalu berefek samping ke anak, Tuhannya jadi wali. Karena abahnya berisi sifat bahajat benar lawan Tuhan. Bisa jadi itu rahasianya. Ya kan?
ada nang sugih terkadang nang kada operasi, kada mestilah, terkadang bisa jadi. Nah, kalimat bisa jadi ini kada mesti. Bisa jadi nang kada operasi padahal sugih merasa tanang-tanang aja. Bahajar biniku beranak nih, nya behinak sakali kita beranak aja anak tuh ya. Ujub, takabur, sombong, koyo, pada ingat bepingkut lawan Tuhan, dia nang beepek samping ke anak. Jar orang bahari kasin dira, lalu anaknya macam, nah berarti kan ada hikmah sama itu di antaranya. Tapi apa aja kita kada tahu rahasianya, bingung kada dapat jawaban rahasia, jangan banyak takut. Jawablah dengan Tuhan pasti bagus. Bagawi kah, maka hantar kah, pasti bagus. Ini kan tapi banyak takut. Nah, ya kalau mikir apaan siang malam itu kenapa Tuhan kayak ini, kenapa Tuhan kayak itu, kenapa Tuhan kayak ini, kenapa Tuhan kayak itu. Nah, orang banyak takut tuh ciri kada paham. Wa min alamatil jazmi as-sukun. Alamat orang itu mantap bakawan lawan Tuhan kada banyak takut, sukun. Bulat kalau sukun tuh. Nah, ya kan. Orang miskin tadi ya kalau ini operasi mah tumbalik berpikir yang hajat jadi 100 rakaat. Ini mah hajat di dalam ruangan. Ya rokok nang lagi terbalik rokok. Isap api orang kapas sana diisap sedin apinya tuh kan berasa lagi untung kena api. Sekali keluar orang anak tadi ke operasi, alhamdulillah hati ini iftikar dengan Tuhan deh, bahajat mana Tuhan selamatkan anak keluar dan selamatkan pabriknya juga mamanya ya kan ujur juga. Insyaallah apa jar saya sama lawalim wa kaifa qawlu dilham syailillah ya syekh ya samad ya tarif ala Allah alladzi khalaq. Banyak takun itu ya tarif mengomentari Tuhan yang menciptakan. Syailillah ya syekh ya samad. Imbah baca kitab belum minta bacakan syair Syekh Samad karena bulan tadi kan bulan Dzulhijjah ya Allah belum diingat diingat belum mbah tuntong sembahyang tuntong guru maulid mana pun nih memandiri pas mana guru aja terbang Syekh Samad ada kendala di jalan, nah kerusakan adanya pas guru ya belum kan ingat belum kan ingat. Jadi lawan guru maulidi PRT ya Allah, nah, dan kawan-kawan belum minta bacakan saya Samad baca kitab kita menjesidin ya Allah. Labihan udah bulannya guru aja udah apa ya salah belum ya udah apa ya karena menguji itu amalan paling bagus ya Allah. Nah, untung jangan dibiasakan mahapap karena kaliwaran mahapap kalau kita hapaki Tuhan kita ya kalau baik menguji kita. Nah sama itu saya sesama terserah biasa kira saya mana penting bacakan saya sama. Kemudian hati kita dibukakan oleh Allah untuk ketujuh menguji. Amin. Nah jadi itu tadilah pokoknya kita harus banyak takon dari bang. Artinya nang maulah kita bingung tuh jangan banyak takon. Jawab aja kebingungan kita tentang gawian Tuhan dengan Tuhan pasti bagus bila begawi. Tuhan pasti bagus bila berulah. Wa kullu fi'li jamil af'alullah kulluha jamil. Dan jalan yang paling tepat agar jangan tahwal dengan Allah Ta'ala itu berpikiran positif, sangka, sangkaan yang bagus berisi sangka. Karena sangka ini berpengaruh. Kalau dalam tauhid itu sangka menempati ilmu, sangka menempati keyakinan. Bila kita bersangka
bahwa Allah itu berulah-ulah dan bakahandak pasti bagus. Nah sangka itu menempati keyakinan bahwa Allah itu bagus, ya kan? Bagus, gawian sidik itu pasti bagus. Kalau kita membahas di dalam fikih itu sangkaan itu berpengaruh dalam fikih, diantaranya masalah was-wasan. Bahwa was-was itu gara-gara sangkaan, sangkaan rasa belum lagi karena banyu di muha nawa itu sahajaku mampas ulang ke banyu ajan orang dulu sidin di kolam kiki orang kamat belum tuntong ngikih banyu pembahyangan orang belum tuntong ngikih banyu salam imam ada tuntong ngikih banyu bersalaman orang tuntungan sembahyang ada tuntung juga sahaja kok. Nah itu gara-gara sangka belum karena niat. Berarti sangka ini berpengaruh, ya kan? Kalau waswasa tadullu ala qillatil fikih. Orang berwaswas sembahyang, berwudu, mandi wajib atau berbasuh istinja bila berwaswas tanda orang itu kurang mengaji fikih. Bila orang itu cangkal mengaji fikih, was-was itu hilang. Ya gara-gara kurang mendengar, gara-gara kurang mengaji. Nah, jadi was-was itu hantu kalau masuknya, hantu kalau masuk. Jadi bila berwudu was-was ini banyu ini ambil di tangan, andak di dagu biasanya. Andak niat sahajaku berwudu pardo karena Allah Ta'ala. Mbah tuh biar lapas kata bapak lagi karena muha tadi sudah karena niat. Ambahnya ambil banyu lagi basuh muha kan dapat niatan lagi karena sudah di dagu tadi. Nah kalau sudah ada was-was lagi afdal membasuh mulai atas. Nah mulai atas, mulai awal tumbuh rambut, mulai awal muha. Nah itu afdalnya membasuh muha dan mandak niat di situ. Kalau bawa was-was ya mulai bawah dulu. Jika mandi wajib tuh calap betis dulu. Rasa kanan niat deh, calap betis. Apalagi mandi di sungai udah menjurakan betis. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Angkat aja lagi, saya potong lawan buaya. Hati-hati juga kalau buaya. Nah bilanya kada was-was mulai atas mau buaya. Mulai atas afdal tagana pahalanya. Was-was sembahyang untuk gara-garanya sangkaan kan aja. Ada yang bawa was-was berbasuh behera asal lingis asa kada. Nah kali ini bersama ceramin sedih lingis la ilaha illallah dosa gin ya Allah. Yakin akan aja atau sangka akannya yang kuat-kuat bahwa sudah lingis, ciri sudah lingis kasat kok. Bila kasat sudah di tangan kasat, di murid kasat, tuh lingis artinya sudah berbau berwajar. Nah makanya dalam fikih dimakruhkan mencium berbasuh behira. Ini ketujuan mencium, bertutung berbasuh cium. Namun tak cium juga, ya kan? Itu bau di tangan aja. Nah, kayak itu fikih matur. Berarti apa arti was-was? Ada was-was karena ada bisi ilmunya. Nah, berarti kan sangkaan ini berpengaruh lawan ilmu fikih. Bila sangkaan kada sah, ya was-was. Maka ubahlah sangkaan kepada sah saja. Nah, sah saja sudah, tapi jujur sahnya. Nah, kada sah dibandingkan sah lain pula. Nah, itu dipikir. Kalau di tasawuf diantaranya sangkaan itu berpengaruh lawan kehidupan. Karena hadis qudsi ana inda zanni abdi, jar Tuhan, jangankan berdoa hamba ini bersangkaan lawan aku aja kok kabulkan. Tuhan ini apa aja yang disangka hamba itu yang dikabulkan sini. Kita nih jadi makan ada sangkaan nasi ini kawa imbahnya kanyang. Tuhan hakun mulahkan kanyang bermakan. Kabulkan Tuhan, ya kan? Kita nih minum ada sangkaan Allah hakun aja maha pihakan haus, besar tiang pihakan Tuhan haus. Padahal Tuhan tahu beda. Jangan ada dikanyangakan Tuhan bermakan tahu Tuhan.
Jika kada diampi akan haus mbah makan mbah minum kau aja Tuhan. Tapi sangkaan hamba nih kabul. Nah jadi sangkaan berpengaruh. Berarti jangan bersangka nang kada-kada lawan Tuhan. Busia garing ya. Mbah hujan ya Allah. Terkadang ayo kita coba mulakan sugesti lawan anak ayo naik karena hujan mah garingakan kena disangkanya hujan ini menggaringakan garing juga. Nah, tapi menurut kita di kampungnya biasanya biar hujan semingguan tuh hujan kada semua garing kenapa kayak itu juga sugesti juga tuh. Malah disuruhkan kuitan lagi nak hujan nak hujan. Dan terus menyuruh garing katanya sugesti ya Allah. Sangkaan tadi, mana udah garing juga ya Allah. Nah gitu jangan diulah-ulah sangka. Ayo jangan di muka lawang jangan duduk, karena lambat kawin. Nyata ya lambat di muka lawang aja duduk. Coba mencari ya Allah. Anu sugesti itu nak bagus saja. Pengantin dia bila kada bagi duduk kena karasukan. Nah seorang mulai ya Allah. Nah kalau di tauhid bahaya lagi sangkaan ini berpengaruh ke etikat. Bila bersangkaan kada bagus lawan Tuhan berpengaruh dikhawatirkan meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kenapanya bahwa lawan kehendak Tuhan lalu suul khatimah. Kita bermusuh lawan pula aja kada bagus. Bermusuh lawan kawannya kada bagus, bermusuh lawan Allah Ta'ala. Na'udzubillah ini. Berarti kayak apa supaya jangan bermusuh? Pahami bahwa Allah itu bila bergagawi ada tuh rahasianya, ada tuh hikmatnya, ada tuh kebaikannya. Nah tinggal nomor 3. Faedah yang ketiga, pelaksanaannya nih, praktek dalam kehidupan imbah sudah kawa ma'andak aplikasi husnuzan di dalam hati. Hamba yang berakhlak adalah apabila ia ditolong untuk taat maka ia memuji Allah, dan apabila ia maksiat maka ia meminta ampun kepada Allah, dan apabila ia dapat nikmat maka ia bersyukur, dan apabila dapat bala maka ia belajar memahami dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sudah berisian husnuzan, anu hamba ini model kayak tahu anu rahasia Tuhan. Bila diulah Tuhan ini tahu rahasia, bila diulah ini tahu rahasia. Tahunya pintangan mana? Tahu bahwa Allah ini pasti bagus. Itu tahunya, itu dulu tahunya. Ya kan? Ulama banyak yang membuka-buka rahasia tuh. Ya kan? Di antaranya yang kayak haid itu kan penyakit. Ada rahasia diandaki Tuhan bahwa di dalam haid itu Allah andaki sehat rahim. Jadi babinian tuh bila masih mau haid, mau berantakan, ya kan? Nah disehatkan Tuhan. Nih bang sakit bang, haid riget bang, najis bang, ya kan? Tapi bang ada hikmat rahasia. Tuhan hendak mensehatkan orang yang haid. Bahkan dia riset dokter beginian ini ketemu serangan jantung. Kenapa? Karena bisa haid, keluar darah penyakit tenang lewat haid tadi. Kada bisa aja karena serangan jantung. Karena serangan jantung tuh kerancakan kelakian. Siapa nang mau serangan jantung nang bisa haid tadi bang kira. Kira aja bang. Jangan beginian karena serangan jantung. Sehat berarti ya. Artinya kayak ini lah, di masa tua sih bang, ada bisa garing. Ada tuh Tuhan mulakan hikmatnya. Dimusuhi orang, ada tuh hikmatnya. Ya kalau dihiri orang, ada tuh rahasianya. Pokoknya ada. Apa aja kawan nih rahasianya, pokoknya ada. Nah, udah kayak kawan benar lawan Tuhan tuh. Tahu benar berarti. Nah, sebutin lagi lah. Kesembilan, ilmu. Nah, imbah iradat kita belajar Tuhan berkehendak. Tuhan ini berisi sifat ilmu. Artinya tahu Allah Ta'ala mustahil jahil. Yakni Allah itu punya ilmu dan tahu akan tiap-tiap sesuatu. Semua perbuatan Allah dan kehendak Allah itu didasari dengan tahu. Tahu menimbulkan kehendak dan kehendak menimbulkan perbuatan.
amalannya, maka hendaklah bagi seorang mukmin yang bertauhid menyadari bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik, karena semua kehendak Allah itu didasari dengan ilmu. Suatu kaidah kebahagiaan terletak di dalam rasa, dan rasa ada di dalam pikiran, dan pikiran itu ada di dalam prasangka yang baik. Barang siapa bersangka baik dan pikirannya baik, maka perasaannya baik. Barang siapa bersangka buruk dan pikirannya buruk, maka perasaannya buruk. Sangka baik adalah surga dunia yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Jadi bila hendak kita ini masuk ke dalam surga di dunia ini juga kerasaan, caranya adalah Tuhan itu disangka baik lawan kita. Lebih-lebih kalau meyakini, nah itu bagus lagi. Aku yakin Allah Ta'ala ini pasti bagus, ya kan? Karena Allah Ta'ala ini bila bagawi pakai ilmu. Kita nih, hendak nongkar HP, ulun hendak nongkar HP, ulun cari kawan, nang kawan ini paham kawan ilmu HP. Jadi dia nang kawan HP ini aja nang bagus karena ini. Nah, inya menunjuk HP ini bagus jadinya itu pakai ilmu. Inya pakai ilmu. Oh iya, kita nang kada pahamnya apa? Taslim lagi. Menyerahkan diri bahwa umpat lawan kawan nang tahu tadi bahwa nang dipilih ini pasti bagus dan yang terbaik. Kadada gawian Tuhan itu nang kada didasari ilmu, semua dasarnya ilmu. Nah, ya kan? Tinggal kita aja lagi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, bagus-bagus berisi hati, bersih-bersih berisi sangka bahwa Allah ini ada kebaikan yang pasti diandak sidin di dalam perbuatannya dan kehendaknya. Udah diberi paham gitu kan. Ya paham ini larang ya. Hidup ini bila kada paham kada remi. Nah, sedangkan paham itu dapat dicapai dengan awal dulu husnuzan. Husnuzan dulu. Tapi biasa memahami lawan kebaikan Tuhan, lalu bertambah keyakinan. Nah, mau tak? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat kebaikan Allah, mengingat perbuatan Allah yang penuh dengan hikmat dan rahasia, tatmainnul qulub. Itu menenangkan hati. Ini apa aja lampu nih? Gerunung. Ya kan? Menggerunung paham lawan menggerunung pada paham ketahuan entah di warna muhagin ketahuan pusatnya. Ada orang memandir tapi paham aja lawan gawian Tuhan, santai aja ya. Artinya ini kalau mau ambil rahasianya mati lampu, jadinya ada tuh Tuhan mati kebaikan. Di antara adalah pajak lampu kebaikannya diandaki Tuhan. Kita ini memang diganang Tuhan, diingatkan Tuhan bahwa kita ternyata terikat lawan listrik sudah. Bahari lagi kada ada listrik, kada cintai listrik. Pas ada listrik, nah ada ingnoh cinta. Pas dipajakan lampu kerasaan bukti. Oh dasar tak cinta, nah orang yang kada cintainya santai aja. Santai, arti santai itu tetap aja diusahai, kada nama nyarah, kada jual, mati ya sudah aja. Enggak itu, artinya tetap aja diusahai, cuman nya kada apa-apa. Menyambet juga untungnya apa aja pulang lampunya, tapi kada sangkal, sekadar dimuntung aja. Nah, ada orang sangkal nih, mau susumpah bener, mau bener PLN aja, terus lampu. Nah, ini kerasaan dimuntung itu terbawa ke dalam hati, ya kan? Tuhan tuh menyayangi lawan hamba dengan cara sidin, bukan cara hamba. Ingat, kucing itu cara inya mengangkat anaknya kada begendong, tapi diikut dulu. Tapi itu cara kucing yang paling halus. Bila kada paham, mulanya kucing aja, anak diikut. Nah, padahal di dunia perkucingan, di dunia perkucingan itu normal. Dan itu kasih sayang ibu, seorang ibu dari kucing tadi. Masuk masuk, menggendong menggendong. Ya Allah. Nah, kayak itu tak. Jadi Tuhan menyayangi hambanya dengan cara sidin, bukan dengan cara hamba. Maka hamba yang kada paham cara kasih sayang Allah
solusi dan tepat jawaban, pasti ada baiknya, pasti ada rahasianya, pasti ada kebaikan yang diandalkan Tuhan di dalamnya. Nah, kemudian ke-10 hayat kita baca sama alhamdulillah. Nah, mudahan sehat, panjang umur, mudah-mudahan berkat kita mengaji iradat dan ilmu hari ini bertambah cinta kita lawan Tuhan, bertambah sangka baik kita lawan Tuhan, bertambah dibukakan hijab kita kepada Allah Ta'ala, dan bertambah ketujuh memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi hati seperti hati para wali-walinya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ta'ampun, tahalal, Allah dunia akhirat. Ke-10 hayat wallahu a'lam. Qasidah.
seluruh rombongan. Mudah-mudahan seluruh rombongan dimurahkan rezeki halal dan halal. Amin. Afdhalul dzikri fa'ala